Baik, kita lanjut ke chapter 8 ya. Jadi pada intinya chapter 8 ini sebenarnya adalah kelanjutan dari chapter 7 yang masih membahas tentang risk and return. Dalam hal ini tentang capital market theory atau teori-teori tentang pasar modal. Pada bab 8 ini kita akan membahas tentang resiko investasi. Jadi kita tahu ya, ketika misalkan kita berinvestasi maka ada resiko di sana atau investment risk. Nah, ketika kita hanya berinvestasi di satu jenis investasi atau satu jenis aset saja, maka investasi kita nanti akan cenderung beresiko atau risky. Nah, kita nanti akan belajar bagaimana caranya untuk menurunkan resiko tanpa menurunkan expected rate of return. Nah, selanjutnya di bab ini kita juga akan memahami resiko dengan mempelajari bahwa investment risk itu ada dua. Jadi yang namanya unsystematic risk dan sama yang satu lagi systematic risk. Jadi resiko yang tidak sistematis sama resiko sistematis. Ketika disebut resiko yang unsystematis, yang tidak sistematis, maka itu pada dasarnya adalah resiko-resiko yang bisa dihandle gitu ya, ditanggulangi dengan adanya diversifikasi. Sedangkan resiko yang sifatnya sistematis itu kita tidak bisa menanggulanginya dengan diversifikasi investasi. Nanti kita belajar lebih detail di dalam. Kemudian dua jenis resiko tadi itu gambarnya seperti apa sih nanti kalau cara kita untuk deal gitu ya, untuk berhubungan dengan dua resiko itu dengan menambah jumlah saham di dalam portofolio kita. Apakah hal tersebut nanti akan berpengaruh bagi resiko-resiko tadi, yang resiko sistematis maupun yang tidak sistematis tadi? Nanti pada gambar besarnya adalah bahwa yang namanya resiko yang sistematis atau yang undiversified risk tadi tentu nanti akan tetap resikonya mau berapapun jumlah saham yang ada di portofolio kita, maka resikonya juga akan segitu-segitu saja, resiko sistematisnya. Tetapi ketika resiko tidak sistematis, maka dengan semakin banyak jumlah saham di portofolio kita, resiko yang tidak sistematis itu akan menurun, seperti yang di hijau tua ini. Selanjutnya, kita juga akan belajar tentang berapa sih expected return yang diharapkan oleh investor dengan kita mengkalkulasi resiko yang mereka mau terima dari investasi mereka. Nanti kita akan menggunakan formula atau rumus CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Jadi kira-kira itu pada bab ini kita lebih nanti akan belajar tentang resiko sistematis maupun resiko yang tidak sistematis, mana yang bisa ditanggulangi dengan adanya diversifikasi. Kemudian berapa expected return kita dengan mempertimbangkan resiko yang ada. Kita lanjut ya. Jadi tujuan pembelajaran pada bab ini, kita diharapkan dapat menghitung the expected rate of return dan volatilitas dari sebuah portofolio investasi dan menggambarkan bagaimana diversifikasi mempengaruhi return dari sebuah portofolio investasi tadi. Jadi kita nanti diharapkan mampu menghitung expected rate of return, kemudian juga bisa mensimulasikan kira-kira atau menggambarkan bahwa diversifikasi itu bisa mempengaruhi return tadi. Selanjutnya, yang kedua kita juga paham bahwa di dalam berinvestasi nanti ada dua jenis resiko, yaitu resiko sistematis maupun resiko yang sifatnya tidak sistematis. Nah, kita nanti diharapkan dapat memahami konsep resiko sistematis dari sebuah investasi individual gitu ya, dan menghitung portofolio betanya. Jadi systematic risk atau betanya berapa. Selanjutnya yang ketiga, kita juga diharapkan dapat untuk mengestimasikan required rate of return dari seorang investor atas aset investasinya dia dengan menggunakan capital asset pricing model. Kemudian prinsip-prinsip Menkeu yang diterapkan pada bab ini adalah
prinsip kedua dan keempat. Jadi there is a risk return trade-off sama market prices reflects information. Kita masuk ya ke pertama tentang portfolio return dan portfolio risk. Nah, ketika kita mendengar kata portofolio, apa sih sebenarnya portofolio itu? Jadi portofolio itu kira-kira adalah kumpulan investasi gitu ya. Jadi misalkan saya berinvestasi pada beberapa jenis saham gitu ya, saham misalkan Gudang Garam, saham Astra, saham Krakatau Steel gitu. Nah, ketiganya itu dianggap sebagai satu portofolio yang saya miliki, satu yang saya pegang gitu ya. Nah, dengan adanya diversifikasi yang tepat, jadi misalkan saya memilih tadi saham-saham tadi, mana misalkan saya milih berinvestasi di Krakatau Steel, di Sampurna, misalkan sama di Telkom, gitu ya. Nah, dengan diversifikasi jenis saya berinvestasi di saham yang berbeda tadi, apabila itu dilakukan dengan tepat, maka kita dapat menurunkan resiko portofolio kita, jadi resiko keseluruhan, tanpa menurunkan expected rate of return yang kita harapkan dari portofolio atau dari 3 jenis saham tadi. Nah, untuk menghitung expected rate of return sebuah portofolio, kita membobot atau weight gitu ya, expected rate of return dari masing-masing investasi individual menggunakan bagian atau fraction dari portofolio yang diinvestasikan pada masing-masing investasi. Jadi misalkan saya punya uang 1 juta. Ya, misalkan saya punya uang 1 juta yang 500.000 misalkan saya gunakan untuk membeli saham Krakatau Steel. Yang 250.000 saya gunakan untuk membeli saham Telkom. Yang 250.000 lagi saya gunakan untuk membeli saham Gudang Garam misalkan. Nah, nanti bobotnya masing-masing kan Krakatau Steel itu karena 500.000 dari sejuta nanti dia 50%, kemudian yang di kedua tadi yang di Gudang Garam tadi 25%, kemudian yang satu lagi Telkom tadi 25%. Seperti itu. Jadi itu kira-kira fractionnya ya, bagiannya. Nah, nanti tinggal dikalikan dengan expected return dari masing-masing saham tadi. Jadi ini rumusnya, jadi expected rate of return dari sebuah portofolio pada aset sejumlah N itu sama dengan bobot portofolio dari aset 1 tadi dikalikan dari aset I dikalikan dengan expected rate of return yang didapatkan dari aset I. Itu maksudnya individual ya. Nah, kemudian kontribusi dari aset 1 terhadap portfolio rate of return itu adalah W dikali E-nya. Jadi tadi ya, seperti misalkan yang kasus yang saya bilang tadi, kalau kita di Krakatau Steel-nya 50%, maka di sini 50% kali expected return dari Krakatau Steel. Yang di sini tadi kan 25%. 25% dikalikan dengan expected return yang ada di Telkom. Di sini 25% dikalikan dengan expected rate of return-nya Gudang Garam. Misalkan seperti itu. Nah, kita langsung ke contoh aja ya, lebih mudah, jadi ke ilustrasi aja. Jadi, misalkan kita diminta untuk menghitung expected return dari portofolio milik Penny, di mana dia menempatkan 1/4 uangnya di treasury bill dengan expected return 4% untuk treasury bill, terus kemudian setengah lagi uangnya itu dia taruh di saham Starbucks dengan expected return 12%, dan sisanya lagi di saham Emerson Electric dengan IR 8%. Jadi dari ketiga investasi ini dia dapat kemungkinan return individual itu ada yang dapat 4% untuk treasury bill, 12% untuk Starbucks, dan 8% untuk Emerson Electric. Nah, kalau kita gambar kan jadi ada 3 tingkat return tadi ya. Ini expected return-nya. Kalau treasury bill paling rendah dia. Expected return-nya Emerson Electric 8%, sedang yang paling tinggi dia di Starbucks. Nah, kemudian ketika kita menghitung expected rate of return, maka kita tadi sebagaimana rumus tadi kita bisa menggunakan rumus portfolio expected rate of return yang merupakan sebenarnya adalah rata-rata tertimbang dari expected rate of return dari investasi-investasi yang ada di dalam portofolio tadi. Jadi nanti kira-kira adalah
bobot tadi yang misal Emerson tadi berapa dikalikan expected return-nya Emerson, kemudian berapa persen yang diinvestasikan tadi dikalikan yang ada di Starbucks, kemudian yang berapa persen tadi bagian yang diinvestasikan dikalikan dengan expected return dari Treasury bills. Tinggal dikalikan saja. Jadi 25% kali yang Treasury bill tadi kan 4% returnnya, expected return. Kemudian 25% lagi uangnya kan tadi ditaruhnya di Emerson, 0,08 expected return-nya Emerson. Kemudian setengah dari dananya atau 50% itu kan ditempatkan di mana tadi? Starbucks. Jadi di Starbucks, dengan Starbucks itu expected return-nya 12%. Dikalikan terus ditambahkan ketemu 9%. Ini sebagaimana yang saya bilang kemarin, kalau kita mau lebih mudah dalam menghitung agar tidak takut-takut salah dalam menempatkan presentase gitu ya, kita bisa menggunakan tabel seperti ini untuk memudahkan. Jadi biar lebih terstruktur saja ya, terstruktur baik. Saya lebih merekomendasikan kalau nanti teman-teman menghitungnya menggunakan tabel seperti ini, karena ini tingkat kerawanan untuk salah menempatkan presentase itu lumayan kecil kalau kayak gini dibandingkan kalau kita ngitung pakai rumus ini. Nah, dari penghitungan kita dapat melakukan analisis sebagai berikut. Jadi expected return-nya dari portofolio tadi itu sebesar 9%. Terus kemudian jika kita mengubah presentase yang kita investasikan pada masing-masing aset, maka hal tersebut akan menghasilkan adanya perubahan dalam expected return dari portofolio. Make sense ya? Jadi kalau misalkan di sini yang uang yang saya taruh itu 50% nggak di Starbucks tapi di Treasury bill di sini, maka akan berubah kan. Jadi ini 4% kali 50%, yang di sini nanti 12% kali 25%. Nanti pasti hasilnya di sini akan lebih kecil dari 9%. Kalau seandainya proporsi uang yang saya taruh itu lebih banyak di Treasury bill atau di Emerson. Kenapa? Karena di sini bisa mencapai 9% karena 50% dari uang yang ada kita investasikan di Starbucks. Nah, kemudian kita juga belajar bahwa efek dari mengurangi resiko dengan memasukkan sejumlah besar investasi ke dalam sebuah portofolio dinamakan sebagai diversifikasi. Jadi yang kita lakukan di sini tadi, ini sebenarnya disebut sebagai diversifikasi. Jadi kita tidak hanya berinvestasi di Starbucks saja, tetapi kita juga investasi di Emerson dan Treasury bill. Jadi kita diversifikasi produk investasi yang kita pegang. Kemudian diversification gain yang diperoleh akan bergantung pada tingkat korelasi di antara investasi-investasi tersebut, diukur dengan koefisien korelasi atau correlation coefficient. Jadi keuntungan dari diversifikasi itu akan tergantung kepada tingkat korelasi antara investasi-investasi ini. Nah, koefisien korelasi dapat berkisar dari -1, yang artinya bahwa dua variabel bergerak ke arah yang berlawanan secara sempurna, atau move in perfectly opposite direction. Nah, dalam artian gini, seandainya hubungan atau koefisien korelasi antara saham Emerson dan saham Starbucks ini -1, artinya apa? Artinya kalau Emerson ini dia naik harga sahamnya, maka Starbucks itu turun. Itu namanya koefisien korelasi. Kalau itu minus, artinya mereka bergerak ke arah yang berlawanan. Sebaliknya, kalau positif, maka ketika saham Emerson ini naik, ya Starbucks ini juga akan naik dengan kira-kira tingkat kenaikan yang sama. Seperti itu. Jadi itulah yang digambarkan oleh koefisien correlation tadi atau koefisien korelasi tadi. Jadi berkisar antara -1 sampai +1. Kalau +1 itu linier, mereka bergerak ke arah yang sama. Kalau -1 itu dia berlawanan, mengoffset satu sama lain.
Nah, semakin rendah korelasi, semakin besar manfaat dari diversifikasi tersebut. Jadi, ketika semakin rendah gitu ya, mendekati -1, artinya kan mereka saling ini nih berlawanan arah nih. Jadi yang kalau yang satu rugi, yang satunya bisa untung gitu kan. Jadi nanti ada manfaat dari diversifikasinya. Nah, pelajaran yang kita pelajari atau lesson learned dari diversifikasi ini apa? Jadi sebuah portofolio dapat menjadi less risky atau tidak terlalu beresiko gitu ya, daripada resiko rata-rata dari individual investment di dalam portofolio. Jadi ketika kita membuat sebuah portofolio yang terdiri dari beberapa saham tadi, misalkan itu resikonya akan turun daripada atau dibandingkan dengan resiko individual investment saja. Jadi kalau kita berinvestasi di satu saham kan kalau rugi ya rugi karena memang kita satu aja ya. Jadi benar-benar rugi gitu. Kalau kita berinvestasi di 2 atau 3 saham kan harapannya ketika satu rugi mungkin yang dua masih untung gitu. Dalam artian harga sahamnya masih naik. Jadi mereka saling mengoffset gitu ya, saling menutup satu sama lain. Nah, kunci untuk mengurangi resikonya adalah melalui diversifikasi. Jadi mengkombinasikan investasi-investasi yang returnnya tidak berkorelasi positif secara sempurna. Jadi seperti tadi, seandainya Emerson sama Starbucks tadi itu berkorelasi sempurna, dalam artian kalau satunya naik, maka satunya juga naik. Kalau satunya turun, yang satunya juga turun, maka itu namanya korelasinya positif sempurna. Itu tidak akan maksimal manfaat diversifikasinya karena ya kalau rugi semua kan. Tetapi kalau misalkan mereka korelasinya itu rendah gitu ya, bergerak ke arah yang berlawanan, cenderung sedikit berlawanan. Jadi ketika ada satu yang rugi, yang lain akan dapat untung atau menutup jenis investasi atau saham yang turun tadi harganya. Jadi ada manfaat dari diversifikasi di sana. Nah, ini contoh ketika kita menghitung standar deviasi dari sebuah portofolio return. Kan kemarin kita belajar ya, kalau namanya standar deviasi itu adalah angka yang menunjukkan resiko dari sebuah investasi ya kan. Nah, di sini misalkan ada kasus seperti ini. Patty baru saja menerima uang 20.000 dari bibinya yang bernama Gladys gitu ya, yang menyarankan untuk berinvestasi di pasar saham. Patty mempertimbangkan untuk berinvestasi pada saham Apple atau Coca-Cola. Nah, bibinya yang bernama Gladys tadi menyarankan kepada Patty untuk menginvestasikan sebagian uang di saham Apple dan sebagian lagi di Coca-Cola. Jadi bingung nih si Patty kan mau investasi di Apple atau Coca-Cola. Nah, bibinya bilang udahlah separuh-separuh, yang separuh di Apple, yang separuh di Coca-Cola. Nah, apabila kita asumsikan bahwa Apple sama Coca-Cola itu sama-sama memiliki expected rate of return 14%, kemudian standar deviasinya juga sama, dari Apple maupun Coca-Cola itu masing-masing juga 20%, maka kita dapat menghitung expected rate of return-nya dari investasi tadi tinggal dikalikan ya. Jadi bobot dikalikan expected return-nya. Jadi 50% dikalikan 14% ditambah dengan 50% kali 14%. Tentunya ya tetap 14% ya. Sama saja. Nah, bagaimana dengan sigma portofolio atau standar deviasi dari sebuah portofolio return? Nah, itu bisa diukur atau bisa dihitung dengan rumus ini. Jadi, W1 kuadrat sigma 1 kuadrat plus W2 kuadrat sigma 2 kuadrat plus 2W1 W2 kali rho ya. 1, 2, kemudian sigma 1, sigma 2, kemudian di akar pangkat 2. Nah, di sini di mana W1 itu pada intinya adalah proporsi dari total uang yang ada di portofolio yang diinvestasikan di aset I, kemudian sigma itu adalah standar deviasi dari rate of return yang didapatkan oleh aset I atau resikonya dari
aset I ya. Kemudian rho itu di sini adalah korelasi atau koefisien korelasi di antara rate of return yang didapatkan oleh aset I dan aset J tadi. Kan ada dua aset tadi. Nah, simbol rho ini merepresentasikan korelasi di antara rate of return dari aset satu dan aset kedua. Nah, kita tinggal masukkan tadi ya. Ketika kita mengasumsikan bahwa rho-nya, koefisien korelasi dari kedua tadi, jadi antara saham Apple dan Coca-Cola itu koefisien korelasinya -1, dalam artian mereka bergerak ke arah yang berlawanan. Nanti sigma portofolionya atau standar deviasi dari portofolionya itu akan menjadi 0 karena masing-masing saling mengoffset satu sama lain. Nah, kalau koefisien korelasinya itu 1, artinya mereka bergerak ke arah yang bersamaan gitu ya, yang linier. Jadi kalau naik ya naik semua, kalau turun semua gitu ya. Jadi sigma portofolionya itu 0,2. Nah, ini kalau digambarkan, jadi ketika koefisien korelasinya -1, tadi kan 0. Nah, kalau ini naik dikit-dikit nih, misalkan kalau koefisien korelasinya itu -50 atau mereka bergerak ke arah yang berlawanan tetapi tidak sempurna, itu nanti ketemu di sini nih, sekitar 10% untuk sigmanya atau standar deviasi portofolionya. Begitu seterusnya sampai kalau 1, mereka diasumsikan koefisien korelasinya itu 1, maka standar deviasinya itu sama dengan 20% tadi. Ini kalau tadi ya coba dihitung pakai rumus tadi dengan kombinasi koefisien korelasi sekian, maka nanti expected return-nya juga akan sama semua, tidak terpengaruh ya, karena expected return itu kan tadi bobot dikalikan expected return dari masing-masing aset. Kan tadi 50% dan expected return dari masing-masingnya kan 14%, artinya expected return-nya itu nggak akan terpengaruh di sini. Mau berapapun koefisien korelasinya, expected return-nya tetap 14%. Tetapi standar deviasinya itu akan sangat berpengaruh di sini. Ketika mereka berhubungan mereka memiliki hubungan yang negatif atau saling berlawanan secara sempurna, maka standar deviasinya 0. Kalau mereka linear pergerakannya atau koefisien korelasinya sama dengan 1, maka resikonya 20%. Jadi semakin linear atau koefisien korelasinya mendekati 1, maka standar deviasinya di sini semakin besar. Nah, kita melihat ya dari figur 81 tadi bahwa semakin rendah korelasi, maka semakin besar manfaat dari diversifikasi. Tadi di sini. Kenapa? Karena standar deviasinya menjadi 0 atau resikonya menjadi 0. Nah, kalau jadi 0 di sini resikonya 14%. Dalam artian ya manfaatnya substansial gitu ya, di tengah-tengah lah. Kalau koefisien korelasi antara dua saham tadi +1, maka tidak akan ada manfaat. Kenapa? Karena mereka bergeraknya linear keduanya. Kalau untung bareng, kalau rugi bareng. Nah, di sini coba kalau ada kasus seperti ini. Jadi kita diminta untuk mengevaluasi expected return dan standar deviasi dari portofolio S&P 500 dan International Fund, di mana korelasinya diasumsikan 20% dan Sarah saat ini masih menempatkan masing-masing sebagian uangnya di fund tersebut. Jadi Sarah ini taruhlah misalkan dia punya sejumlah uang gitu ya, 50% dia taruh di S&P 500 Fund, yang 50% lagi dia taruh di International Fund. Nah, yang di S&P 500 Fund ini expected return-nya itu kira-kira 12% dengan standar deviasi 20%. Kalau di International Fund, dia expected return-nya 14%, tetapi standar deviasinya juga lebih tinggi, 30%. Nah, antara kedua fund ini, mereka koefisien korelasinya itu 0,2. Jadi mereka bergerak ke arah yang sama gitu ya, linear tetapi tidak sempurna. Nah,
Kita visualisasikan tadi ya. Dari informasi tadi kita visualisasikan bahwa di sini S&P Fund dia expected return-nya 12%, standar deviasi 20%. Uang yang ditaruh tadi atau investment weight-nya kan 50%. International Fund ada 14%, standar deviasi 30%, investment weight-nya juga 50%. Nah, kita diminta untuk sini nih. Berapa sih expected return dari portofolio sama berapakah standar deviasi atau sigma tadi, sigma portofolionya itu berapa? Kita tinggal gunakan rumus tadi ya. Jadi untuk menghitung expected return, kita pakai rumus tadi yang W1 kali expected return 1 plus W2 kali expected return 2. Kemudian kalau untuk sigma portofolio, kita pakai rumus sigma portofolio tadi. Nah, untuk portfolio expected rate of return tadi kan untuk S&P 500 kan 12% expected return-nya. Yang di internasional tadi, international fund 14%. Dengan bobot masing-masing 50%, jadi dikalikan ketemu 13%. Nah, kalau untuk standar deviasi portofolio sama, tinggal dimasukkan saja ke sini 50% kali 20%. 50% kuadrat kali 20% kuadrat ditambah 50% kuadrat dikalikan 30% kuadrat plus 2 kali 50% kali 50% kali, nah di sini tadi kan rho-nya atau koefisien korelasinya 0,2 dikalikan dengan 0,2 kali 0,3. Nah, ketemu 19,62. Jadi investasi ini akan memiliki expected return 13% dengan standar deviasi 19,62. Analisa kita apa? Jadi rata-rata tertimbang sederhana atau simple weighted average dari standar deviasi kedua fund tersebut akan menghasilkan sebuah standar deviasi sebesar 25%. Jadi 20% kali 50%, 30% kali 50%. Jadi kalau kita pakai rata-rata tertimbang sederhana kan tadi kita tahu ya, kalau proporsi uang kita kan setengah-setengah nih ditaruh di dua fund tadi. Tapi yang satu tadi yang S&P 500 tadi kan standar deviasi individualnya 20%. Nah, kalau yang international fund 30%. Nah, kalau kita pakai ngitung dengan simple weighted average, nanti kan tentunya tinggal 20% kali 50%, 30% kali 50% atau 25%. Meskipun demikian, jadi karena tadi keduanya itu tadi kan punya koefisien korelasi tadi ya 0,2. Nah, dengan kita mempertimbangkan koefisien korelasi 0,2 tadi, maka standar deviasinya dari portofolio itu lebih kecil dari 25%, yaitu di sini 19,62%. Karena manfaat diversifikasi tadi. Kenapa bisa mendapatkan manfaat dari diversifikasi? Karena koefisien korelasi mereka itu hanya 0,2 di sini. Kalau di sininya 1 gitu ya. Kalau koefisien korelasinya di sini 1, maka nanti dimasukkan saja, nanti hasilnya akan sama dengan 25%. Karena nggak ada manfaat dari diversifikasi di sana. Baik, kita lanjut ke resiko sistematis dan portofolio pasar. Jadi dalam teori CAPM atau Capital Asset Pricing Model, resiko yang relevan dari sebuah investasi berkaitan atau berhubungan dengan bagaimana investasi tersebut berkontribusi terhadap resiko dari portofolio. Kemudian, teori CAPM mengasumsikan bahwa para investor memilih untuk tetap memegang the optimally diversified portfolio that includes all of the economy's asset, yang disebut dengan market portfolio. Jadi untuk memahami bagaimana sebuah investasi berkontribusi terhadap resiko sebuah portofolio, kita mengelompokkan resiko-resiko dari investasi-investasi individual ke dalam dua kategori. Jadi resiko ketika kita misalkan berinvestasi di pasar modal, resikonya itu ada dua. Jadi resiko sistematis sama resiko yang tidak sistematis atau systematic risk sama unsystematic risk. Nah, sesuai namanya, resiko sistematis. Jadi dia resiko yang sifatnya itu sistematis terjadinya ya.
Jadi misalkan perang, kalau kayak sekarang kondisi COVID-19 gini ya, kita terkena resesi ekonomi seperti itu. Jadi yang namanya resiko sistematis ya sifatnya sistematis. Jadi ini tidak bisa kita hindari, kira-kira seperti itu. Karena itu terjadi dan memberikan impact ke semua. Kemudian kalau resiko yang tidak sistematis, itu resiko yang tidak berkontribusi kepada market portfolio dan bisa diversifikasi atau bisa di diversified away gitu ya. Misalkan produk recall, labor strike, perubahan manajemen seperti itu. Jadi resiko-resiko individual atas investasi kita lah. Misalkan kita berinvestasi di saham gudang garam misalkan ya, kalau di sana misalkan ada permasalahan misalkan tenaga kerja gitu ya, atau perubahan manajemen di gudang garam, maka itu sifatnya resiko yang tidak sistematis, yang hanya terjadi di investasi kita yang ada di gudang garam tadi. Jadi itu bisa didiversifikasi dengan misalkan kita menambah saham lain di dalam portofolio kita. Tapi kalau namanya resiko yang sifatnya sistematis kayak resesi ekonomi ya, itu nanti akan ngefeknya nggak hanya ke gudang garam. Kalaupun kita misalkan kemudian beli Telkom gitu ya, saham Telkom, nah Telkom juga akan sama terkena resiko dari terjadinya resesi ekonomi tadi. Nah, di dalam figur 82 itu akan ada ilustrasi di sana bahwa seiring dengan naiknya jumlah sekuritas di dalam sebuah portofolio, jadi misalkan semakin banyak jumlah saham kita yang kita beli gitu ya, maka kontribusi dari unsystematic risk atau resiko yang sifatnya tidak sistematis tadi terhadap standar deviasi dari portofolio akan turun atau berkurang, sementara systematic risk tidak berkurang. Jadi, portofolio yang besar tidak akan terpengaruh oleh unsystematic risk. Ya. Maksudnya gini, jadi kalau namanya resiko yang sifatnya tidak sistematis, itu bisa kita turunkan resiko itu dengan memperbanyak saham di portofolio kita atau memperbanyak sekuritas atau investasi di portofolio kita. Kayak tadi ya, gudang garam tadi ya, kalau ada masalah kira-kira ada resiko unsystematis di gudang garam, itu bisa diturunkan resikonya dengan kita melakukan diversifikasi. Artinya kita juga berinvestasi di saham-saham lain, entah Telkom, entah di Krakatau Steel, entah di mana lagi, Astra misalkan. Nah, tetapi kalau yang namanya resiko sistematis atau resiko kayak tadi terjadinya resesi ekonomi gitu ya, atau terjadi perang gitu. Nah, itu mau kita diversifikasi dengan beli saham Telkom, beli saham apapun, maka resikonya tidak akan berkurang. Kenapa? Karena resiko sistematis itu adalah resiko pasar pada artinya sebenarnya. Jadi resiko yang mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Jadi, ini kalau digambarkan, semakin banyak saham di portofolio kita, maka resiko sistematisnya itu akan tetap segitu-segitu saja. Karena namanya resiko sistematis yang tadi kayak contohnya perang, resesi ekonomi gitu kan ya. Itu sifatnya resiko yang tidak dapat didiversifikasi atau non-diversifiable risk. Ingat ya, kalau resiko sistematis adalah resiko yang tidak dapat didiversifikasi. Kenapa? Karena dia itu mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Kalau resiko yang tidak sistematis itu pada intinya adalah resiko yang bisa didiversifikasi atau diversifiable risk. Nah, kenapa? Karena dia hanya berhubungan dengan kejadian-kejadian unik di satu perusahaan atau di satu saham tertentu saja. Jadi itu bisa diminimalisir dengan menambah jumlah saham di portofolio. Seperti tadi ya, yang di gudang garam misalkan ada masalah manajemen, masalah pegawai, nah kita bisa beli saham-saham lain agar nanti kalau di sini ada masalah tercover oleh return yang kita dapat dari saham-saham lain tadi. Nah, kemudian di sini kita akan belajar tentang beta. Apa sih beta itu atau koefisien beta? Itu apa? Jadi resiko sistematis tadi
resiko pasar tadi ya, resiko yang tidak dapat diversifikasi tadi, itu diukur dengan beta koefisien. Beta koefisien ini mengestimasikan return dari investasi tertentu itu variabilitasnya itu seperti apa sih apabila dibandingkan dengan return portofolio pasar. Jadi pergerakan dari return individualnya masing-masing saham tadi yang gudang garam itu kalau dibandingkan dengan return portofolio pasar secara keseluruhan itu dia seperti apa pergerakannya, beta koefisiennya berapa. Nah, dalam prakteknya hal ini diestimasikan sebagai slope sebuah garis lurus. Jadi seperti ini. Jadi ini misalkan ini adalah beta koefisien dari Home Depot. Gimana cara kita mengestimasikan beta koefisien dari Home Depot? Jadi slope tadi itu dibangunnya dengan observasi yang kita lakukan atas return kedua saham tadi. Jadi ketika pada 10 November nih S&P return-nya itu minus 0,23, Home Depot dapat sekian. Ketika S&P dapat sekian, Home Depot dapat sekian. Nah, kita amati, kita masukkan di sini titik-titiknya, terus kita bikin garis linearnya, trennya, maka kira-kira trennya itulah yang jadi slope, beta slope-nya ya. Jadi nanti ketahuan koefisien betanya berapa. Itulah cara menghitung beta koefisien dari Home Depot. Jadi kita ambil datanya dulu, data historis dari return S&P 500 sama Home Depot, returnnya Home Depot pada kurun waktu tertentu. Kita masukkan di sini titik-titiknya, terus kita bikin regresi linear, kita lihat trennya. Nah, nanti slope garis lurusnya ini adalah perpotongannya ini akan menunjukkan beta koefisien dari Home Depot. Nah, selanjutnya di sini ya, kita nanti akan melihat bahwa tabel 81 itu mengilustrasikan berbagai variasi beta untuk berbagai perusahaan. Jadi, namanya beta itu kan berbeda antara satu saham dengan saham lain. Maka di sini nanti di tabel 8.1 kita akan melihat beta dari masing-masing saham menurut Yahoo Finance sama MSN, Microsoft Money Central. Nah, utilities company dapat dianggap less risky karena beta mereka yang lebih rendah. Misalnya, berdasarkan pada estimasi beta, penurunan sebesar 1% di dalam market dapat menghantarkan pada penurunan 0,74 di AEP dan penurunan sebesar 2,9% di AAPL atau Apple. Nah, di sini ya. Jadi ini beta koefisien dari beberapa perusahaan, ada Apple, ada Dell, ada HP gitu ya. Ini adalah beta koefisien menurut data Yahoo Finance dan menurut MSN. Kenapa bisa berbeda? Karena bisa saja jadi Yahoo Finance ini dalam menghitung betanya ini menggunakan data misalkan 10 tahun ke belakang. Di sini 20 tahun ke belakang. Tentu nanti trennya atau slope-nya tadi yang di sini ini nanti gambarnya kan akan berbeda, kecondongannya kan berbeda kalau kita pakai data 10 tahun sama 20 tahun. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa data beta menurut Yahoo Finance sama MSN itu bisa jadi berbeda. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini kan utilities company ini beta koefisiennya ini lebih rendah ya daripada yang perusahaan yang ada di komputer and software. Yang berada di bisnis komputer dan software di sini. Jadi, sebagaimana disebutkan tadi, penurunan sebesar 1% di dalam market dapat menghantarkan pada penurunan sebesar 0,74 di AEP dan penurunan sebesar 2,9 di Apple di sini. Kalau kita pakai data Yahoo Finance, jadi kalau pasar itu turun 1%, maka dampaknya American Electric itu dia akan turun, biasanya sahamnya 0,74, di Apple juga akan turun 2,9. Nah, portofolio beta itu mengukur, di sini kita coba ngitung portofolio beta ya. Jadi portofolio beta mengukur besarnya sistematis risk dari sebuah portofolio. Nah, ketika kita berinvestasi di saham gitu ya, itu kan masing-masing saham tuh punya beta masing-masing ya. Kayak tadi di sini misalkan Apple tuh betanya 2,9, AEP ini 0,74. Nah, ketika kita bicara misalkan portofolio beta, misalkan kita juga
berinvestasi, misalkan sebagian uang kita taruh di Apple, sebagian di AEP, maka nanti untuk mengukur portofolio betanya itu adalah proporsi dari portofolio yang diinvestasikan pada tadi, yang Apple tadi dikalikan betanya Apple, terus kemudian proporsi yang kita investasikan di AEP dikalikan betanya AEP. Seperti itu. Jadi misalkan nih contoh, jadi sebuah portofolio yang terbentuk dari 4 investasi atau 4 saham dengan beta senilai 1,5, 75% atau 0,75, 1,8 dan 0,6. Jika kita menginvestasikan jumlah uang yang sama di masing-masing investasi, berapa nilai beta dari portofolio? Jadi misalkan 25% kita taruh di sini di saham yang punya beta 1,5, kemudian 25% lagi uang kita taruh di saham dengan beta 0,75, 25% lagi uang kita taruh di saham dengan beta 1,8, dan sisanya yang 25% kita taruh di saham dengan beta 0,6. Maka nanti portofolio betanya tinggal dikalikan saja ya, 25% kali 1,5, 25% kali 0,75, 25% kali 1,8, 25% kali 0,6, ketemu 1,16. Itu adalah portofolio beta. Nah, selanjutnya kita di sini akan belajar tentang security market line dan CAPM. CAPM itu menggambarkan bagaimana beta berhubungan dengan the expected rate of return. Para investor akan menginginkan sebuah rate of return yang lebih tinggi dari investasi-investasi dengan beta yang lebih tinggi. Jadi tadi kita tahu ya, beta itu menggambarkan pergerakan saham individual atau investasi individual terhadap market portofolio gitu ya. Nah, ketika betanya ini lebih tinggi gitu kan, berarti dia volatilitasnya itu juga lebih tinggi. Nah, para investor itu tentu nanti ketika betanya semakin tinggi, maka dia mengharapkan adanya rate of return yang lebih tinggi dari investasi-investasi pada saham dengan beta yang tinggi tadi. Nah, di sini figur 84 nanti akan memperlihatkan expected return dan beta untuk portofolio-portofolio yang terbentuk dari market portofolio dan aset bebas resiko atau risk-free asset. Jadi kita asumsikan gini ya, jadi untuk beta dari risk-free asset, misalkan treasury bill gitu ya, itu adalah 0. Kemudian dari beta dari market portfolio itu misalkan 1. Risk-free rate atau tingkat return yang kita harapkan dari berinvestasi pada risk-free investment itu 6%. Kemudian market risk premium atau premi dari kita berinvestasi pada aset yang lebih beresiko itu adalah 5%. Maka nanti gambarnya akan seperti ini untuk hubungan risk portofolio beta dengan portofolio expected rate of return-nya. Ini dari mana kok bisa gambarnya seperti ini? Nah, dari di sini nih. Jadi misalkan nih, kan kita tahu tadi ya, kita asumsikan bahwa beta risk free asset itu 0, beta market portfolio 1, risk free rate-nya 6, market risk premium-nya itu 5%, ya kan? Nah, kalau misalkan kita taruh semua uang kita misalkan di risk free asset di sini, kita taruh di risk free asset, tentu ya kita tahu kan expected return kita yang 6%, karena namanya risk free asset kan di sini nggak ada resiko kan, bebas resiko dia. Di sini portofolio betanya 0 karena seluruhnya ditaruh di risk free asset. Bagaimana kalau misalkan kita taruh 60% di market portfolio uang kita, kemudian 40%-nya itu di risk free asset. Nanti akan ketemu bahwa expected portfolio return itu adalah 9%. Beta portfolio, kita pakai rumus beta portfolio tadi, ketemu 0,6% nantinya. Jadi kalau ini kita gambarkan di figur ini, maka seperti ini gambarnya nanti. Nah, CAPM menggambarkan korelasi antara beta dan expected rate of return. Pada intinya, para investor akan meminta rate of return yang lebih tinggi pada investasi-investasi dengan nilai beta yang lebih tinggi. Make sense ya?
Berarti kalau betanya tinggi, dia volatilitasnya dibandingkan dengan market return itu juga tinggi, artinya lebih beresiko. Jadi investor akan meminta rate of return yang lebih tinggi pula. Nah, figur 84 memperlihatkan data expected return dan beta dari portofolio yang tersusun dari market portfolio dan risk-free asset. Nah, hubungan garis lurus antara beta dan expected return dalam figur 84 dikenal dengan security market client atau SML, dan slope ini seringkali dikenal dengan reward to risk ratio. Jadi, reward to risk ratio itu maksudnya antara return dan risk gitu ya, rasio antara return dan risknya. Tadi yang digambar 84 tadi di sini. Oke, jadi SML adalah sebuah representasi grafis dari CAPM. SML dapat diekspresikan melalui persamaan berikut yang seringkali disebut dengan sebutan CAPM pricing equation. Jadi, expected return dari aset J atau suatu aset itu sama dengan risk free plus beta aset J dikalikan expected return dari market dikurangi return dari risk free asset. Nah, itulah expected return dari aset tadi, J tadi. Nah, CAPM pricing equation atau rumus CAPM tadi menyiratkan bahwa semakin tinggi systematic risk dari sebuah investasi, gitu ya, semakin tinggi resiko sistematis yang digambarkan dengan beta tadi, jadi semakin tinggi di sini, maka dengan asumsi hal-hal yang lainnya masih sama ya, dengan asumsi di sini sama, expected return market sama, akan semakin tinggi pula expected rate of return seorang investor yang diinginkan untuk berinvestasi dalam aset tersebut. Jadi di gudang garam di sini ya, semakin tinggi betanya gudang garam gitu ya, dengan asumsi risk free ini tetap tidak berubah segitu, expected return marketnya juga segitu, semakin tinggi betanya si gudang garam, maka kita akan mengharapkan return yang kita dapat dari gudang garam itu akan semakin tinggi. Nah, kita langsung ke penghitungan aja ya, jadi biar lebih mudah. Jadi estimasikan expected rate of return dari 3 utility company yang ditemukan pada tabel 81 di bawah, menggunakan 4,5% risk free rate dan market risk premium 6%. Jadi kita diminta untuk menghitung ini ya, di sini menghitung expected rate of return dari berinvestasi pada saham-saham utilitas ketiga saham ini di AEP, DUK sama CNP ini dengan asumsi bahwa risk free rate atau return yang kita dapatkan dari berinvestasi pada risk free investment, misalkan di deposito atau di surat utang pemerintah itu ada 4,5%, dan market risk premium 6%. Jadi di sini IR minus RF itu disebutnya dengan market premium. Ya, jadi di sini rumus expected return dari aset J sama dengan risk free plus beta aset J dikalikan expected return market minus RF, atau di sini expected return-nya itu sama dengan risk free rate tambah beta aset dikalikan risk premium. Nah, kita tahu di sini risk premiumnya adalah 6%. Nah, kita tinggal masukkan ke persamaan tadi. Jadi misalkan nih expected return-nya tadi kan 4,5% ya, 4,5%, kemudian betanya ada 2, betanya 2, kalau misalkan betanya 2 dikalikan market risk-nya tadi ya, itu kan 10,5. Hasil dari penjumlahan 4,5 tambah 6, 10,5 minus 4,5%. Atau sebenarnya 10,5 minus 45 ini ya sama dengan 6% ini. Itu ketemu 16,5%. Nah, ini kita gambar slope-nya kira-kira seperti ini. Nah, grafik memperlihatkan bahwa ketika beta semakin meningkat, expected return-nya juga semakin meningkat. Ketika beta 0, expected return-nya setara dengan risk free rate yaitu 4,5%. Jelas ya kalau kita pakai rumus ini, kalau di sininya 0 ya, maka expected return-nya sama dengan risk free rate atau 6%. Nah, kita dapat menggunakan required rate of return dengan menggunakan persamaan CAPM tadi.
Dengan kita tahu betanya masing-masing tadi dari AEP 0,74, DUK 0,4, CNP 0,82. Kita pakai datanya Yahoo Finance tadi. Tinggal dimasukkan saja. Jadi 4,5% risk free dari risk free rate ditambah dengan beta dari masing-masing individual saham tadi dikalikan ini kan risk premium nih. Risk premium. Jadi risk premiumnya di sini 6%. Ketemu ini. Jadi expected return dari masing-masing itu untuk AEP adalah 8,94%, DUK 6,9%, CNP 9,42%. Ini kalau digambarkan. Jadi betanya sekian untuk si siapa 6,9 itu si DUK, dia ada expected return-nya sekian. Ini kalau digambarkan. Jadi semakin di sini kita lihat ya, semakin tinggi beta, maka semakin tinggi expected return-nya. Expected return dari saham itu akan beragam bergantung pada beta dari saham tersebut. Semakin tinggi beta, maka semakin tinggi pula expected return. Di sini ya, dari gambar ini. Atau dari persamaan ini kan ketahuan nih. Kalau ini semakin tinggi ya, di sininya otomatis semakin tinggi juga. Baik, saya kira itu untuk chapter 8. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Terima kasih.